Yang berbahagia pemangku manaqib Ibu Hajah karena Pujiati, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan segala maksudnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rizkinya dan lain sebagainya dengan karomah Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional. Pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Manqobah ke-24 bercerita tentang rumput dan air madrasah. Itu baru efektif akan bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita kalau dimakan. Jadi kalau kita hanya memiliki, ya, hanya punya rumput, punya air, tapi nggak pernah rumputnya nggak pernah dimakan, kemudian airnya nggak pernah diminum, itu nggak di tanda kutip saja, itu kan tidak manfaat yang begitu. Gitu. Ternyata rumput dan air itu sendiri kan sudah diberikan oleh Pangarsa Allah sebagai mursyid kita. Jadi tinggal kita memanfaatkannya. Itu sudah sering kita bincangkan dan para mubalik sudah sering membicarakan masalah-masalah itu. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah eh, terkait dengan makan. Mungkin dari sekian banyak doa yang pernah diajarkan oleh orang tua kita kepada kita adalah doa makan yang paling duluan. Sebelum doa-doa yang lain yang rumit itu yang pertama sekali diberikan kepada kita adalah doa makan. Semuanya sudah hafal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Pendek sekali. Hanya kalau di dalam bertoriko itu ada tambahannya, ada tambahannya. Eh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Tambahannya terkait dengan masalah-masalah ada kaitannya dengan keberkahan. Nanti akan kita bicarakan belakangan. Ini menariknya gitu ya, menariknya. Pada bagian awal Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita ini kan bermohon kepada Allah agar apa yang kita makan itu bernilai barokah. Tapi mengapa ujungnya ada wakina azabana? Ada kalimat permohonan agar kita itu sendiri dijauhkan daripada api neraka. Terus apa kaitannya antara antara makanan dengan api neraka, antara makanan dengan keberkahan? Nah, nampaknya ini sangat penting. Begini, setiap manusia dilahirkan ke dunia, bayi gitu ya, itu kan beratnya kan normal. Yang normal antara 2 sampai 3 kilo. 2,8, 2,9, 3,1, 3,5. Ya, meskipun ada yang di luar itu gitu. Itu keistimewaan. Tapi pada dasarnya kisaran antara itu. Pada waktu dilahirkan. Kemudian kan kita bisa jadi gede, jadi besar semacam begini, gitu ya. Ada yang sampai berat badannya sampai 40, ini yang hadir aja gitu ya. Ada yang 50, yang 60, bahkan ada yang maaf di atas rata-rata gitu ya. Di atas rata-rata ada yang di atas 70, bahkan ada yang di atas 100 kilo. Pertanyaannya kan gampang kan? Mengapa bisa besar? Kalau meminjam rumus ilmu fisika, kira-kira begini. Apa yang kita makan, apa yang kita telan, itu berbanding lurus dengan pertumbuhan fisik. Artinya yang kita makan, yang kita telan itu sendiri, ada yang jadi daging, ada yang jadi kulit, ada yang jadi tulang, ada yang jadi sumsum. Kira-kira semacam begitu. Nah, dan itu semuanya akan dengan sangat mudah ya. Dengan sangat mudah itu akan memberikan manfaat besar bagi kita. Tapi ternyata itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ada satu sabda Rasul.
ada satu sabda Rasul yang sangat pendek gitu ya, tapi ini merupakan penentu gitu ya. Kalimatnya sederhana gitu. Kullu lahmin nabata minal haram pannaru auladi. Daging yang tumbuh daripada barang yang haram itu dijilat api neraka. Kira-kira begitu. Jadi fisik kita yang awalnya hanya 2 sampai 3 kilo berkembang menjadi 4, 5, 6, 7 sampai puluhan kilo, itu kan bergantung kepada makanannya. Kalau ternyata ada makanan yang ditelan kemudian menjadi daging, itu daging yang berbahaya gitu. Nah, kemudian maaf, ini apalagi kalau sudah masuk ke otak gitu, barangkali otaknya ngeres melulu, kira-kira semacam begitu. Nah ini begitu penting gitu. Ini kan sabda Rasul, doa ini gitu, diajarkan oleh Nabi. Gitu. Nah jadi saya pikir begini dalam keseharian gitu ya. Jadi sebuas-buasnya harimau itu kan belum pernah ada harimau yang menerkam anaknya kan belum pernah. Tapi dengan berdasarkan doa makan saja umpamanya, apabila ada seorang suami, seorang ayah, seorang kepala keluarga memberi makan kepada anak dan istrinya dengan cara yang tidak halal ataupun memperoleh sesuatu yang tidak halal, maka secara tidak langsung sebenarnya dia telah membelikan tiket untuk masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Ini sangat berbahaya. Gitu. Nah, oleh karena itu tidak heran ya di dalam Al-Quran ada satu bimbingan bagaimana caranya agar fisik manusia itu sendiri itu bisa menjadi baik, gitu ya. Kemudian bisa terhindar daripada itu, gitu ya. Terhindar daripada azab neraka itu. Makanya ada kan di dalam Al-Quran. Wawassainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wali walidayhi ilayal masir. Di antaranya adalah selama 2 tahun setelah dilahirkan itu ada dalam asuhan ibunya. Jangan diberikan kepada siapapun. Bukan hanya masalah pengasuhan, tapi masalahnya adalah masalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu kan hanya ASI. Sampai-sampai apa ya nilai ASI kan lebih tinggi ya daripada susu-susu formula dan sebagainya. Nah ini yang dikhawatirkan apabila kita tidak mengacu kepada ayat Al-Quran, itu yang dikhawatirkan akan ada dampak yang tidak kita harapkan, yang muncul kemudian, yang sebenarnya ini sangat membahayakan. Nah, terkait dengan masalah kita, saya maksud adalah masalah Toriko. Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suriyalaya Sirna Rasa PPKN. Kita sering mendengar ucapan pengersa Abah sebagai guru agung kita, sebagai mursyid kita. Apabila orang sudah ditalkin zikir, kalimat thayyibah la ilaha illallah sudah diinstalkan ke dalam hati, sudah dikunjamkan ke dalam hati, sudah ditalkinkan ke dalam hati, maka sebenarnya kalimat thayyibah itu sendiri itu akan merasuk, akan menyerap, akan menyatu dengan kulit, dengan daging, dengan tulang, dengan sumsum. Itu sering diucapkan oleh pengersa Abah. Apa artinya? Secara tidak langsung, kalimat thayyibah yang sudah kita miliki itu sendiri, itu sebenarnya menetralisir. Menetralisir daging, menetralisir kulit, tulang, dan sumsum, agar manakala karena ketidaktahuan kita atau kita khilaf pernah melakukan semacam yang saya sampaikan tadi, gitu ya, itu kembali normal dalam artian tidak bahaya lagi. Mengapa dikatakan tidak berbahaya lagi? Karena apabila nyangkut masalah hukum, Al-Quran biasanya berujung dengan kalimat illa maqad salaf. Yang udah gitu. Hanya setelah kita tahu, umpamanya malam ini kita baru tahu, untuk tidak mengulangi lagi memberi makan, memberikan makanan kepada apa yang menjadi siapa yang menjadi kewajiban kita apabila di dalam keluarga itu dengan cara yang tidak benar. Kira-kira semacam begitu. Nah ini persoalannya kan sederhana, hanya soal makan, soal makan. Makanya tidak heran gitu ya. Sumber penyakit itu kan adalah mulut. Sumber penyakit adalah mulut, penyebabnya ada dua. Kalau tidak salah makan, pasti salah ngomong. Gitu. Nah, di antara salah makan itu adalah bukan hanya tata cara makannya yang salah gitu ya.
Tapi nilai sesuatu yang kita makan juga itu berpengaruh. Gitu. Nah, berpengaruhnya itu sendiri sudah sama-sama kita bincangkan. Kalau membicarakan masalah ilmu fikih terkait dengan masalah halal haramnya makanan itu sendiri kan sudah begitu jelas. Al halal ma ahallallahu fi kitabih. Wal haram ma haramallahu fi kitabih. Ya, yang halal udah jelas halalnya, yang haram udah jelas haramnya. Hanya wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara halal dan haram itu sendiri ada yang remeng-remeng. Nah, yang remeng-remeng itu sendiri man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini ilmu fikih gitu ya. Apabila kita sudah masuk ke dalam bingkai syubhat, sebenarnya kita sudah bermain di dalam hal yang haram. Banyak kan yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Banyak yang tidak dikomentar di dalam hadis Nabi. Kemudian kita mengalami kesulitan bagaimana mencari hukum. Malah di dalam kitab apa ya, Fathul Mu'in ya, fikih, kitab Al-Mahali yang lebih besar lagi. Itu ada satu pasal. Ada satu pasal diberi judul Jalalah. Jalalah itu binatang pemakan najis. Binatang pemakan najis tapi halal apabila kita konsumsi dengan catatan wajib dikarantina terlebih dahulu. Itu aturan mainnya begitu. Contohnya lele. Nah, makanya kan menjelang maghrib kan di sepanjang jalan di wilayah kita gitu ya, itu kan bermunculan kan tenda-tenda pecel lele. Dijual lele, goreng apa, lele digoreng, pecel lele namanya gitu, pecel ayam dan sebagainya. Persoalannya adalah karena lele masuk ke dalam kategori jalalah, binatang memakan najis, apakah itu baik apabila kita makan ataupun tidak? Tapi paling tidak halal apa tidak? Kira-kira semacam begitu. Nah, kita cari dasar-dasarnya gitu ya. Ternyata apabila kita kaitkan dengan sumber yang saya sampaikan tadi, al halal ma ahallallahu fi kitabih. Yang halal jelas halalnya, wal haram sudah jelas haramnya. Tapi ada kalimat ujungnya, wa masakata anhu fa huwa mimma apa ankum. Apabila ternyata memang sesuatu itu tidak dibicarakan di dalam Al-Quran, artinya tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya di dalam hadis Nabi, wa masakata anhu fa huwa mimma apa ankum. Itu tidak apa-apa. Begitu. Dalam artinya kalau kita umpamanya untuk makan malam besok sudah direncanakan menunya pecel lele umpamanya. Tidak apa-apa silakan saja gitu. Hanya yang paling bagus adalah membeli lelenya besok pagi. Lelenya masih hidup. Jangan yang udah mati. Yang masih hidup kemudian dikarantina terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam ember, baskom, isi air yang bersih. Nanti kan kotorannya keluar. Nah, kalau kotorannya udah keluar, baru kita olah. Mau dipepes, mau digoreng itu urusan selera kita. Gitu. Saya pernah eh, keliling-keliling lah gitu ya, keliling-keliling. Kalau Pulau Jawa, alhamdulillah gitu bersama Prof Edi ya, Profesor Edi Sunaryo ya. Sejak tahun 75 sampai tahun 82 keliling-keliling Pulau Jawa. Semua kota yang ada di Pulau Jawa pernah saya datangin, kecuali dua, Trenggalek dan Pacitan. Jawa Timur bagian selatan belum pernah saya datangi. Tapi selain daripada itu sudah masuk. Malah terjebak di salah satu makanan di daerah Babat gitu. Pada waktu itu saya bersama dengan salah seorang apa namanya eh, expert ahli, seorang ahli penyakit tanaman dari Belanda, Dr. Piet Humeren namanya. Itu masuk ke rumah makan. Begitu diperlihatkan menunya macam-macam, ada ular, ada kodok, macam-macam. Nah, ini gimana ya? Meskipun umpamanya mesen nasi goreng, umpamanya kan penggorengannya pernah dipakai itu. Jangan-jangan minyaknya tercampur. Oh, macam-macam lah kira-kira sebenarnya begitu. Ujungnya hanya beli minuman aja gitu, yang kira-kira netral. Tapi kalau yang saya antar itu sendiri ya nyaman aja gitu. Nah, eh, di antaranya gitu ya. Pernah di satu tempat di Kediri, Jawa Timur itu ya. Itu banyak keripik ataupun sate dijual di pinggir jalan gitu. Saya juga ngomong nanya-nanya gitu kan. Ternyata keripik di sana itu sendiri banyak juga sate di sana bukan tidak tidak semuanya sate ayam, tidak semuanya sate kambing, sate sapi gitu ya. Ada Kiai Mustafa dari Madura, kalau di Madura apalagi gitu ya. Itu kebanyakan kan kambing, sapi, setiapnya semacam begitu. Tapi di Kediri ada juga satenya sate bekicot gitu ya. Bekicot kan uh, kan racunnya gitu. Nama racunnya kan Achatina pulica, Achatina variegata, ada dua varietas gitu.
Kemudian apa namanya, yang meracun kan bukan penduduk Indonesia asli. Yang meracun kan aslinya kan dari Kongo, dari Afrika Tengah. Jadi datang ke Indonesia pada tahun 42 bersamaan dengan masuknya tentara Jepang. Naik kapal loh dari Kongo ke Indonesia itu, gitu ya. Tapi malah menjadi komoditas di Indonesia, gitu. Jadi bahan baku makanan, gitu. Nah, kan kita nggak ngerti juga itu. Nggak ada dasar hukum, nggak, tidak disebutkan ya. Begitu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasul. Tapi wa masa kataan bahwa memang apa? Apabila ternyata memang tidak dibicarakan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, itu halal hukum, silakan saja. Nah, dengan catatan termasuk dalam Al-Quran itu ya, eh, ada kalimat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang diharamkan adalah yang menjijikkan. Nah, jadi yang halal itu karena jijiknya gitu ya. Jangankan kepada barang-barang yang apa, barang-barang yang haram, yang halal juga kalau jijik ya tidak diperbolehkan. Kan ada juga ya, ada orang yang tidak suka makan nasi gitu ya kan. Karena jijik, karena mual macam itu diharamkan bagi yang bersangkutan, tidak diberlakukan bagi keseluruhan. Nah, untuk itu paling tidak hal-hal yang semacam begitu pengalaman kita kemana-mana dan lain sebagainya, manakala ternyata memang dikhawatirkan di masa depan tentu saja kita sadari kita pun yang namanya manusia bisa jadi pernah melakukan hal-hal semacam demikian. Artinya pernah ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, hal-hal uh, yang apa yang masuk ke dalam kategori tidak bagus umpama semacam begitu gitu ya. Itu meskipun kita baca Allah membarik lana fi marozakna wa azana. Kalau dalam Thariqah zid dan seterusnya gitu ya. Wala tanfus alaika dan sebagainya. Dibaca, dibimbing oleh para sahabat. Nah, eh, itulah pentingnya talqin zikir. Karena dengan mengamalkan zikir jahar, mengamalkan zikir hobi, paling tidak daging, kulit, tulang, sumsum itu sudah dinetralkan kembali. Nah, itu kelebihan. Dan itu tidak dibicarakan oleh banyak orang, gitu ya. Dan ini hanya sekedar pengetahuan. Ini menurut terjemahan saya. Sekali lagi, ini menurut terjemahan saya. Dan pernah sampaikan materi ini, artinya pada waktu saya diminta oleh Pengarsa Abang untuk menyampaikan hikmat ilmiah, itu di panggung Sirna Rasa dulu, gitu, tahun 2014-an. Itu Abah mengapresiasi gitu ya, dalam artian hal-hal yang sifatnya baru, yang tidak terlampau monoton berdasarkan kitab kuning, tetapi dikomparasikan dengan pengetahuan yang lain, itu Abah sangat-sangat antusias untuk mengikutinya. Gitu. Jadi kalau boleh saya kerucutkan, Mangkobah ke-24 terkait dengan masalah rumput dan air madrasah itu sendiri bisa menyembuhkan. Artinya apabila diaktifasi oleh talqin zikir. Kemudian dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan sekarang, ada doa. Dan doa yang pertama sekali diajarkan pada umumnya oleh orang tua kepada anak adalah doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terkait dua hal masalah pokok. Pertama, kita minta keberkahan. Yang kedua, kita mohon dilindungi daripada azab neraka. Mengapa bisa begitu? Tidak menutup kemungkinan. Karena yang namanya makan, ada sesuatu yang kita makan ternyata memang tidak sesuai dengan aturan main. Tidak sesuai dengan aturan main, bisa saja umpamanya kita makan mengandung hal-hal yang berbahaya bagi kita. Bukan hanya ansih jenisnya, tapi cara memakannya dan sebagainya. Nah, itu dinetralisir oleh talqin zikir. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa abah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.